Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Afri. Telah lama Afri nggak bisa memberikan teman-teman semangat motivasi tentang pengalaman Afri dalam menjalani penyakit asam lambung, gastritis, GERD, kemudian dibarengi dengan anxiety disorder yang menyebabkan psikosomatis dan depresi. Afri ingin kembali menekankan pada teman-teman pola-pola kedisiplinan, komitmen, dan obat. Teman-teman jangan terpengaruh dengan apapun jenis obatnya yang mengatakan 2 minggu sembuh, 3 minggu sembuh. Apalagi penyakit asam lambung udah plus anxiety disorder plus psikosomatis sama anxiety. Nggak ada sih yang bisa sembuh dalam 1-2 bulan kalau untuk anxiety itu. Afri yakin kalian teman-teman semua bisa mungkin bisa berkonsultasi lah dengan para penderita anxiety disorder yang GERD, asam lambung, gastritis, yang setelah mencapai anxiety disorder plus psikosomatik maupun panic attack plus depresi gara-gara hanya minum obat satu jenis ini mengatakan saya sembuh tuh. Afri nggak yakin hal seperti itu. Makanya Afri tekankan komitmen, disiplin, dan fokus itu yang paling tepat. Makanya untuk teman-teman yang punya ekonomi lebih, jangan terpengaruh ini obat, ini racikan. Enggak. Ciptaan Tuhan itu maha karya, maha hebat. Kalian bisa mulai dari rumput-rumput kalau kalian yakini, tapi kalian disiplin dan fokus. Kemudian kalian bisa mulai dari rempah-rempah, kunyit atau gimana pun bentuknya, atau daun-daun. Banyak sih, ada daun apa namanya kemarin tuh, tapi nggak tahu juga sih. Banyak juga yang sembuh tuh. Kemudian kalau kalian pengen obat-obat herbal Cina boleh dicoba, tapi kalian harus fokus gitu, disiplin gitu. Apabila orang punya penyakit gastritis, berarti kan tukar lambung, otomatis pola makan itu dijaga karena luka lambung itu harus disembuhkan. Tapi kalau penyakit anxiety disorder dan sampai psikosomatik sama depresi, itu masalah pikiran teman-teman. Pikiran itu buat ya, kita nggak bisa mengatakan minum obat ini saya sembuh dengan anxiety. Masa iya gitu. Kita boleh coba buktikan lah teman-teman ya. Afri sampaikan kesembuhan anxiety itu tergantung diri sendiri dan yang maha kuasa. Kalian sendiri yang akan belajar. Makanya orang-orang anxiety itu diberkati Tuhan tuh orang-orang yang kuat, orang yang hebat. Kalian tuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang diuji anxiety disorder ini gitu. Afri jujur aja, Afri nggak munafik ya. Afri juga berobat berbagai macam cara. Ada istilahnya karena anxiety disorder ini berat, sungguh berat sekali. Makanya Afri juga meminta bantuan dari dokter-dokter SPKJ. Tapi selain daripada itu, Afri juga belajar mediasi, mindfulness, hipnoterapis terhadap diri sendiri. Dan itu Afri lakukan untuk apa? Untuk mencegah anxiety disorder dan psikosomatik itu gitu. Karena obatnya psikosomatik dan anxiety disorder itu dari pikiran kita. Kalau asam lambung itu adalah sakit fisik gitu. Jadi teman-teman tuh jangan mudah terpengaruh. Ini cepat sembuh, ini cepat sembuh. Mungkin sejadi mungkin dia belum parah, atau mungkin dia disiplin, atau memang Tuhan tuh memberikan dia kesembuhan yang cepat. Jujur aja, ini penyakit apabila gastritis GERD itu apabila memang secara alami kedokteran kita disiplin dengan obat, mungkin alaminya sembuh. Tapi kalau anxiety disorder, psikosomatis sama depresi itu sulit sembuh. Nggak ada minum langsung obat ini tenang. Kalau obat penenangnya sih membantu, tapi mengatakan dia sembuh belum tahu gitu. Makanya kesembuhannya pada diri sendiri gitu. Penyakit anxiety disorder ini akan hilang dengan sendirinya tanpa kalian sadari seperti dia datang. Saat dia menyerang Anda dengan panic attack, kemudian lari ke psikosomatis dengan hari-hari kalian yang menung, badan tidak enak, perasaan sakit bermacam-macam tempat, telinga yang berdengung, mata yang buram. Memang ada efek daripada GERD ya, atau asam lambung. pH-nya sebenarnya, pH asam lambung gas itu yang menyebabkan naik ke dada yang membuat panas sehingga mulai sensasi-sensasi yang mendebarkan. Kemudian pikiran kita berpikir ini ada apa ya segala macam, muncul anxiety-nya segala macam, tambah panik lagi, kena serangan panik lagi ya, bisa jadi kan begitu. Tapi kita harus memilah antara sakit fisik dan sakit pikiran gitu. Jadi anxiety disorder, psikosomatik dan depresi itu kalian sendiri menyembuhkan. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa minta tolong sama dokter-dokter SPKJ loh. Sekarang dibantu sama BPJS. Mudah-mudahan kalian bisa cepat lepas sembuh. Makanya Afri dari awal Afri tekankan kepada teman-teman ya.
diagnosa tuh benar-benar gitu. Jadi kalau seandainya kalian meraba-raba, jangan diraba-raba. Penyakit anxiety disorder ini nggak bisa diraba-raba, teman-teman. Karena dia 1000 sensasi, teman-teman. Afri menyampaikan ini, Afri nggak mau mengatakan ya, ini obat saya sembuh, ini obat saya sembuh. Afri mengatakan yang menyembuhkan itu Maha Kuasa. Terlebih pada itu, kembali kepada anxiety disorder, psikosomatis dan depresi. Afri berserah, bersyukur, bersahabat dengan anxiety sendiri. Karena ngapa? Selama ini Afri telat untuk sembuh karena Afri melawan. Saking melawannya, efeknya apa? Apabila kita melawan, anggaplah Afri ya, kan agak stres ya. Kemudian anxiety disorder, psikosomatis, panic attack dan depresi. Afri lawan, justru lambung Afri itu mengeluarkan pH gas yang menyebabkan sendiri yang tersiksa gitu. Jadi Afri nggak tahu triknya seperti apa. Akhirnya Afri bersahabat. Bersahabat dengan apa caranya? Pada saat kondisi seperti itu, saat dulu bawa kendaraan, naik motor, merasa melayang, berhenti di lampu merah, panik tinggi, detak jantung tinggi segala macam. Akhirnya dengan apa yang Afri bisa lakukan? Berserah diri. Berserah diri apa? Menenangkan diri, tenang, berusaha ambil nafas, yakin semua ini cobaan dari Tuhan. Itu ya untuk penderita anxiety, psikosomatis dan depresi ya. Dan obat-obat untuk penenang itu memang butuh juga kita. Kalau memang kita nggak sanggup belajar untuk menahan sendiri itu memang sulit. Jujur, orang yang nggak tahu anxiety mengatakan teman saya, pengalaman mentor saya segala macam. Buset semua tuh teman-teman anxiety. Kalian sendiri ya yang bisa menyembuhkan itu. Yakinlah, percayalah. Apapun kalian yang diberikan Tuhan, anxiety disorder, psikosomatis, jangan pernah takut. Yang penting kalian diagnosa. Apabila kalian baik-baik saja, kalian tuh baik-baik saja. Percayalah, kalian baik-baik saja. Cuma pikiran kalian saja, yang kecemasan kalian aja yang berlebihan. Karena faktor pada itu tadi, pengaruh dari GERD, pengaruh dari anxiety yang saya bilang tadi itu, gara-gara pikiran kalian stres, beban pikiran, faktor lingkungan, orang-orang pendamping, orang-orang terdekat kalian nggak pernah mengerti dan memahami gimana rasanya anxiety dan orang anxiety seperti apa. Kasihan sih orang-orang anxiety ini kadang-kadang terbebani, apalagi dia kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Kepala rumah tangga dia harus memikirkan kehidupan keluarganya, ekonomi keluarganya, sementara dia bekerja, padahal dia nggak, saat dia bekerja dia bergetar badannya dengan sensasi-sensasi yang panas dingin, yang kepalanya kelengan, yang matanya buram, yang dadanya sesak, panas, penggembung, begah, adanya nyeri di sebelah kanan, kanan atas, ulu hati, kanan kiri, kanan bawah, segala macam, namanya 1000 sensasi teman-teman. Tapi percayalah kalian teman-teman ya, Afri mengatakan seperti ini. Mengapa Afri bilang diagnosa dari awal, sebelumnya diagnosa lah secepat mungkin. Agar apa? Agar kalian jangan larut. Karena kalau kalian biarkan larut dan meraba-raba, kalian akan bakalan lama sembuhnya teman-teman. Pilihlah obat yang terbaik. Kalian bisa air tajin atau pinang muda. Kalian pernah coba kan pinang muda kan? Coba kalian makan pinang muda tuh, kelat tuh bibir kalian tuh kayak lapis. Kalau orang sariawan tuh paling cepat sembuhnya. Mungkin bisa jadi tuh kalau masuk ke dalam lambung tuh dilapis juga lambung tuh. Sama juga fungsinya sama kunyit. Coba, nggak apa-apa, tapi kalian fokus ya intinya ya, fokus. Tidur cukup, jangan pernah tidur tuh begadang atau memikirkan. Memang gimana ya? Orang-orang anxiety, kecemasan berlebihan ini, pikiran dia tuh kayak baca buku. Bolak-balik buku itu. Seperti itulah pikirannya tuh. Nggak fokus. Jadi Afri sangat paham sekali karena Afri mengalaminya sungguh-sungguh sangat lama. Jadi Afri pengen teman-teman jangan cepat lah ya. Mau dengar kata Afri boleh, kalau mendengar kata mentor-mentor yang lain boleh. Kalau yang fokus pengen obat tuh mengatakan mereka cepat sembuh 2-3 bulan boleh kalian coba. Tapi ingatlah, Afri hanya menekankan pada teman-teman yang kita pada dasarnya ekonomi lemah, apalagi dah 3 tahun sudah sampai ke depresi. Kuncinya disiplin, komitmen dan fokus. Bersabarlah dengan anxiety tersebut. Yakinlah Tuhan gak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi hari ini Afri sambil keluar berusaha untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Afri juga samperin teman-teman, cepat sembuh ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Salam dari Afrida.